Ibu, kalau anak ibu marah saat keinginannya tidak dituruti, sulit berbagi, dan selalu ingin menang sendiri, tunggu dulu. Kalau anak masih balita, itu bisa jadi normal. Karena anak usia dini memang masih berada di fase egosentris. Mereka belum bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi bukan egois. Tapi, kalau usia anak sudah 7 tahun ke atas dan sikap itu masih sama, nah, ibu perlu mulai waspada. Karena di usia ini, anak seharusnya sudah mulai belajar empati, berbagi, dan memahami orang lain. Kalau belum, bisa jadi itu tanda pola asuh yang perlu diperbaiki. Hati-hati, itu bukan sekedar fase anak-anak loh. Bisa jadi, itu tanda anak mulai tumbuh menjadi pribadi yang egois. Dan yang lebih penting, sikap itu bukan muncul tiba-tiba, tapi terbentuk dari pola asuh sehari-hari. Anak yang terlalu dimanjakan bisa tumbuh jadi tidak puas, egois, dan sulit bahagia saat dewasa. Tapi tenang ibu, kalau ibu sadar sekarang, masih sangat bisa diperbaiki. Di video ini, kita langsung bahas 5 tanda anak egois dan cara mengantisipasinya. Simak sampai akhir ya ibu, karena ini bisa jadi titik balik cara ibu dalam mengasuh anak. Kebahagiaan si buah hati adalah hal mutlak. Begitulah kira-kira keinginan setiap orang tua. Sebagai orang tua, kita tidak suka melihat anak-anak kita murung, dan tak jarang para orang tua selalu mengiyakan keinginan anak-anak mereka. Namun, memanjakan anak terus-menerus dapat merugikan mereka di masa depan. Pola asuh yang memanjakan anak dan melindungi mereka dari pengalaman yang menantang dapat mengurangi kesempatan si kecil untuk mengenali jati diri dan menjadi tangguh. Syukurnya, masih ada cara untuk memperbaiki perilaku anak-anak sebelum keadaan semakin parah. Untuk mengetahui bahwa ibu sedang membesarkan anak manja dan egois, berikut adalah dengan mengidentifikasi tanda-tanda umum berikut. Pertama adalah, anak sulit menerima kata tidak. Kalau anak ibu ngamuk saat dilarang, nangis berlebihan saat keinginannya ditolak, tidak bisa menerima batasan. Ini tanda pertama, karena keinginan anak terbiasa selalu dituruti. Faktanya ialah, anak yang tidak pernah mendengar tidak akan sulit menghadapi realita. Cara mengatasinya bisa dengan mulai biasakan berkata tidak dengan tenang, bukan marah. Jelaskan alasan secara singkat dan bertindaklah secara konsisten. Jangan hari ini tidak, besok iya. Kuncinya yaitu tetap tegas, tapi tetap hangat. Kedua, yakni anak selalu ingin jadi pusat perhatian. Tandanya, tidak mau orang lain diperhatikan, selalu ingin dilihat, didengar, dipuji. Rewel saat bukan fokus utama. Ini tanda anak belum belajar berbagi perhatian. Penyebabnya bisa karena anak terlalu sering dijadikan pusat dunia tanpa batas. Cara mengatasinya bisa dengan ajarkan menunggu giliran, libatkan anak dalam aktivitas bersama, bukan selalu dilayani. Jangan selalu respon setiap rengekan. Anak perlu belajar, dunia tidak selalu tentang dia. Yang ketiga adalah, anak lebih suka menerima daripada memberi. Kalau anak ibu jarang bilang tolong dan terima kasih, lebih sering berkata, "Aku mau ini," selalu minta, tapi tidak pernah menghargai. Ini tanda anak mulai terbiasa dilayani. Dan hati-hati ibu, kalau ini dibiarkan, anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tidak menghargai orang lain, selalu merasa yang paling berhak dan sulit bersyukur. Biasanya ini terjadi karena anak terlalu sering dituruti tanpa diajarkan menghargai proses. Solusinya bisa dilakukan dengan cara, jangan langsung respon sebelum anak bicara dengan sopan. Contohnya, coba bilang yang baik dulu ya. Libatkan anak dalam memberi, ajak berbagi makanan, ajak memberi ke orang lain, ajak bantu orang tua. Biar anak merasakan memberi itu menyenangkan. Keempat yaitu, sering tantrum untuk mendapatkan keinginan. Kalau anak ibu sering nangis, teriak, atau jatuh ke lantai, sampai akhirnya ibu menyerah. Ini bisa jadi tanda bahaya, karena anak belajar bahwa kalau aku tantrum, kalau aku mengamuk, aku akan dapat apa yang aku mau. Ini akan menghasilkan pola, yaitu tantrum sama dengan berhasil.
Cara mengatasinya yakni jangan langsung menuruti saat tantrum. Tetap tenang, jangan ikut emosi. Tunggu sampai anak lebih tenang baru diajak bicara. Kalau ibu kalah sekali, anak akan mengulang pola yang sama lagi. Yang kelima adalah kurang empati, kurang peduli perasaan orang lain. Tandanya, tidak merasa bersalah saat menyakiti. Tidak peduli kalau orang lain sedih. Sulit minta maaf. Ini tanda paling penting, karena inti dari egois adalah kurangnya empati. Anak egois sering tidak diajarkan memahami perasaan orang lain. Cara mengatasinya yakni, ajarkan anak mengenali emosi. Adik sedih, apakah kamu bisa melihatnya? Biasakan minta maaf. Gunakan cerita atau contoh sehari-hari. Empati itu dilatih, bukan muncul otomatis. Ibu, kalau dirangkum, 5 tanda anak manja dan egois untuk anak usia di atas 7 tahun adalah tidak bisa menerima kata tidak, selalu ingin jadi pusat perhatian, tidak mau berbagi, tantrum untuk mendapatkan keinginan, kurang empati. Dan satu akar utamanya adalah terlalu dimanjakan dan kurang batasan. Ibu, kalau ibu merasa anak mulai menunjukkan tanda-tanda ini, jangan panik dan jangan merasa gagal. Karena justru saat ibu sadar sekarang, itu adalah waktu terbaik untuk memperbaiki. Tidak perlu langsung sempurna. Mulai dari lebih tegas, lebih konsisten, lebih sadar dalam mendidik. Karena tujuan kita bukan membuat anak selalu senang, tapi membuat anak siap hidup di dunia nyata. Anak yang tahu batasan, bisa menghargai orang lain, dan punya empati. Dan itu semua dimulai dari cara ibu mendidik hari ini. Kalau ibu merasa ini relate, jangan lupa share ke sesama ibu ya, karena banyak yang belum sadar bagian ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.